Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan adik-adik OMK di wilayah 10, Paroki Kosambi Baru, Gereja Santo Matias Rasul, Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan mengikuti pendalaman Kitab Suci yang ketiga dalam Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Tema pendalaman hari ini, pendalaman yang ketiga ini adalah menjadi umat yang berbela rasa. Kita semua adalah umat gereja, maka kita semua dianjurkan atau diajak untuk berbela rasa. Kepada siapa? Tentunya kepada semua, kepada sesama, kepada siapapun di sekitar kita. Marilah kita mulai pendalaman Kitab Suci yang ketiga ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan adik-adik OMK sekalian, di Indonesia sejak kasus COVID-19 ditemukan pada pertengahan Februari tahun 2020, telah terjadi kesulitan ekonomi yang berdampak sangat besar. Tanggung jawab untuk membantu rakyat yang mengalami keterpurukan di negara kita ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi membutuhkan gerakan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita semua. Yang menarik, diberitakan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, pernah menerima 2 anak SD yang ingin menyumbangkan seluruh tabungan mereka. Berita ini diikuti oleh anak lain yang juga menyumbangkan tabungannya kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Di Jakarta juga ada seorang anak perempuan kelas 3 SD bernama Aksen yang sering turut menyaksikan channel YouTube Bible Learning with Father Yosef bersama neneknya. Tergerak juga ketika menyaksikan video bagaimana Romo Yosef bersama para frater dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta membagi-bagikan makanan dan sembako kepada pemulung dan orang-orang miskin di jalanan. Aksen meminta neneknya untuk menelpon Romo Yosef karena ingin menyumbangkan uang celengannya. Romo Yosef menyarankan agar Aksen dibantu oleh orang tuanya membeli makanan, nasi bungkus, dan masker, lalu turun langsung membagi-bagikan makanan dan masker tersebut. Ini adalah proses learning by doing. Dengan mengalami sendiri secara langsung bagaimana memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, diharapkan Aksen bertumbuh menjadi anak yang peka dan berbela rasa. Contoh-contoh upaya mewujudkan solidaritas di atas dapat dijadikan gerakan di antara umat basis atau lingkungan maupun umat wilayah, paroki,
bahkan ketika kita terlibat di masyarakat luas. Dari sinilah tugas murid-murid Kristus sebagai garam dan terang dunia dapat diwujudkan. Dalam pendalaman ketiga ini, kita akan membahas landasan kitab suci, di mana kita akan melihat bahwa sudah sejak zaman gereja perdana, jemaat Kristiani selalu mengupayakan keadilan dengan cara memupuk rasa solidaritas di antara mereka. Yesus sangat menghargai kebesaran iman dan solidaritas mereka terhadap orang-orang sakit. Buah dari semuanya itu adalah daya kesembuhan yang dialami oleh orang-orang sakit yang mereka bantu. Bapak, Ibu, adik-adik OMK sekalian, selanjutnya sebelum membaca kitab suci, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu, agar lebih memahami dan pada waktunya melaksanakan apa yang telah Engkau firmankan dalam kitab suci. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami tergerak untuk hidup lebih adil kepada semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekarang marilah kita membaca kitab suci dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu
dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perikop ini, Injil Markus hendak menekankan bahwa sejak awal gereja perdana, jemaat Kristiani sudah memperlihatkan rasa solidaritas terhadap mereka yang sakit dan berkebutuhan khusus. Dalam beberapa kisah kesembuhan dalam Injil diceritakan, ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus sambil membawa orang-orang sakit yang sudah tidak berdaya. Hal itu bisa kita lihat dalam Markus bab 6 ayat 53 sampai 56 yang bercerita tentang kedatangan Yesus ke Genesaret. Yesus sudah dikenal sebagai pribadi istimewa. Orang banyak yang melihat Yesus tidak langsung pergi sendirian kepada Yesus, melainkan mereka akan melakukan hal ini. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Markus bab 6 ayat 55. Dari kutipan singkat ini, kita bisa melihat pribadi-pribadi yang tidak egois mementingkan keperluan mereka sendiri, tetapi pribadi-pribadi yang berbela rasa kepada mereka yang lemah. Dalam Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 yang kita bahas hari ini, peran aktif bela rasa kepada mereka yang sakit semakin dipertajam lagi. Pada waktu tersiar kabar tentang kedatangan Yesus di Kapernaum, orang banyak datang berkerumun sampai penuh sesak, bahkan sampai di depan pintu, sehingga tidak ada lagi tempat. Ayat 1 sampai 2a. Yang menarik adalah, lagi-lagi ketika orang banyak mendengar Yesus datang, mereka membawa orang-orang sakit bersama mereka. Diceritakan ada orang-orang membawa seorang sakit yang digotong oleh 4 orang. Tidak dijelaskan dalam Injil Markus apakah orang sakit yang dibawa ke hadapan Yesus adalah keluarga, saudara, atau sahabat dari 4 orang yang menggotongnya. Dari kalimat di Markus 2 ayat 3 kita bisa melihat bahwa si sakit hanya pasif atau diam saja. Yang aktif adalah orang-orang yang membawanya. Dikisahkan bagaimana mereka dengan susah payah menggotong si sakit untuk dibawa kepada Yesus. Bukan sebuah tugas mudah karena mereka dihalangi oleh orang banyak yang memenuhi rumah itu. Kesulitan dan hambatan yang mereka hadapi ternyata tidak mematahkan semangat dan usaha ke-4 orang tersebut. Mereka berjuang untuk naik ke atap rumah, membuka atap, dan menurunkan si sakit persis di hadapan Yesus. Di ayat 2b sampai 4. Alhasil Yesus menghargai iman mereka, baik iman si sakit maupun iman dari 4 orang yang bersusah payah membawa si sakit. Iman dan usaha yang gigih ternyata mengatasi semua rintangan yang dihadapi. Selalu ada jalan keluar bagi mereka yang percaya dan tidak menyerah terhadap segala kesulitan hidup. Yesus segera mengabulkan permohonan mereka dengan mengampuni dosa dan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tersebut, sehingga ia dapat bangun, bahkan mengangkat tilam bekas tempat tidurnya, serta berjalan keluar di hadapan semua orang yang hadir.
Kisah si sakit yang disembuhkan oleh Yesus tidak berhenti sampai di sini saja. Di ayat 12 diceritakan, setelah orang banyak melihat karya penyembuhan itu, mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kuasa Allah yang dialami si sakit mendatangkan sukacita dan rasa percaya yang semakin kuat di tengah-tengah umat yang menyaksikannya. Rasa solidaritas dalam membawa orang sakit dan berkebutuhan khusus adalah dasar dari berlaku adil, khususnya kepada mereka yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dari kisah di atas kita semakin diteguhkan bahwa sebagai orang beriman, kita perlu saling menolong dan juga dengan rendah hati membiarkan diri kita ditolong oleh orang lain. Semangat ini janganlah pernah luntur di tengah-tengah komunitas beriman Kristiani. Karena inilah salah satu jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Bapak Ibu, adik-adik OMK, sekarang mari kita lanjutkan pendalaman kitab suci yang ketiga ini dengan permenungan. Tim KAJ telah menyediakan 4 pertanyaan untuk kita jawab sebagai bahan permenungan. Pertanyaan pertama adalah demikian. Berdasarkan perikop di atas, bagaimana orang lumpuh dan orang banyak mengatasi halangan untuk sampai kepada Yesus? Saya ulangi. Berdasarkan perikop di atas, bagaimana orang lumpuh dan orang banyak mengatasi halangan untuk sampai kepada Yesus? Menurut saya lihat bahwa orang lumpuh itu sebetulnya pasif saja. Tetapi dia mau ditolong oleh teman-temannya, 4 orang teman itu, untuk digotong oleh mereka. Lalu dibawa, dan orang banyak ini mungkin maksudnya 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu, mengatasi halangan, nggak bisa sampai kepada Yesus dengan naik ke atap, menggotong si orang lumpuh itu, lalu kemudian membuka atap dan menurunkan tilam di mana orang lumpuh itu berbaring sampai persis di hadapan Yesus. Itu jawaban menurut saya. Silahkan Bapak Ibu kalau mempunyai jawaban sendiri, tapi ini permenungan bagi setiap pribadi kita masing-masing ya. Selanjutnya kita baca pertanyaan kedua. Apakah 4 orang yang membawa orang lumpuh mempunyai kepentingan pribadi masing-masing dengan Yesus? Apakah mereka mempunyai pamrih? Saya ulangi. Apakah 4 orang yang membawa orang lumpuh mempunyai kepentingan pribadi masing-masing dengan Yesus? Apakah mereka mempunyai pamrih? Ya, saya kira jawabannya tentu tidak. 4 orang itu tidak diceritakan punya kepentingan apa-apa. Mereka hanya menggotong orang lumpuh tersebut sampai ke hadapan Yesus. Sesudah itu tidak diceritakan apa-apa lagi mengenai mereka. Apakah mereka mempunyai pamrih? Juga tidak diceritakan. Dan rasanya mungkin tidak. Karena sesudah orang lumpuh itu bisa berjalan, mereka juga tidak, atau orang lumpuh itu tidak misalnya membayar kepada orang tersebut atau melakukan apa. Jadi mereka tanpa pamrih. Saya kira, menurut saya itu jawabannya. Tapi silahkan Bapak Ibu kalau mempunyai pendapat lain, silahkan. Mungkin saja saya juga salah ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Apa yang dapat kita perbuat bila melihat ada orang yang menghadapi kesulitan dan tidak berdaya? Apa yang dapat kita perbuat bila melihat ada orang yang menghadapi kesulitan dan tidak berdaya? Saya kira ini cukup mudah dan sering sekali umat di wilayah 10 melakukan hal ini. Seperti misalnya menolong, kemudian menemani, mendoakan, menggalang bantuan dari teman-teman atau saudara-saudara
Saya punya contoh. Ada banyak contoh sebetulnya, tapi mungkin saya sebutkan 1-2 contoh ya. Contohnya misalnya Pak Alex Sulyong, mantan Ketua Lingkungan Yohanes Paulus II, yang sekarang menjadi mediator lansia di wilayah 10. Pernah 2 kali saya kira kejadian banjir di daerah kita, dan Pak Alex Sulyong menyediakan pavilion rumahnya untuk menampung mereka yang kebanjiran. Itu saya kira contoh bagaimana kita bisa berbuat sesuatu kalau ada orang yang kesulitan dan tidak berdaya. Tetapi bukan cuma Pak Alex Sulyong yang mempunyai rumah yang luas yang bisa membantu, yang lain pun bisa melakukan hal yang sama. Bisa membantu juga, membantu sesama yang kesulitan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat. Kita juga sering bertemu orang yang mengalami kesulitan untuk mendekat kepada Yesus. Apakah yang dapat kita lakukan? Nah, saya kira ini jawabannya juga cukup banyak. Saya langsung memberikan contoh, misalnya dengan menyediakan rumah kita untuk pertemuan lingkungan, supaya umat-umat bisa mendalami kitab suci bersama-sama, berdoa rosario bersama-sama, semakin dekat kepada Yesus. Tapi selain itu, kita juga bisa memberikan fasilitas yang lain kepada orang-orang. Misalnya membagi kesaksian melalui WA group, atau memberikan renungan melalui WA group juga. Seperti misalnya Pak Matius dari Bonifasius itu sering memberikan renungan harian di WA group lingkungan. Begitu juga Pak Paulus dan yang lain-lain, saya yakin di lingkungan masing-masing. Demikian saya kira butir-butir permenungan ini telah kita jawab dan kita renungkan bersama-sama. Ya Bapak Ibu, setelah permenungan, mari kita melanjutkan dengan sharing. Berhubung ini hanya satu arah, ya maka saya sendirilah yang sharing. Mudah-mudahan lain kali kita bisa pakai Zoom meeting sehingga bisa ada 2 arah dan bisa ada beberapa orang yang sharing pada saat itu. Sharing di sini kita diminta untuk berbagi pengalaman pribadi yang sesuai atau berhubungan dengan permenungan tersebut di atas. Saya mau sharing begini. Mungkin ada yang tahu juga, pasti ada yang tahu, beberapa orang, bahwa saya dan istri pernah mengalami sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu. Nah, pada saat itu saya dan istri ininya berbeda ya, waktunya berbeda, sakitnya juga berbeda. Tapi baik saya maupun istri pada saat sakit itu banyak dikunjungi oleh teman, baik teman kantor, ada teman gereja, tentu keluarga juga. Nah, itu perasaan kami itu sangat senang. Dibesuk di rumah sakit itu sangat senang. Dan memberi motivasi atau semangat bagi kami untuk menjadi cepat pulih. Mereka mendoakan, kemudian bercanda juga. Ya waktu itu tentunya kami masih sadar ya, dalam keadaan sadar, penyakitnya memang tidak, ya gimana ya, masa kritisnya sudah lewat, jadi kami sudah sadar, sudah bisa bercanda, kemudian berdoa bersama, ya, dan cerita sana sini. Nah itu buat kami, menurut kami itu sangat menyenangkan, membuat kami bersemangat. Dan kami berterima kasih sekali kepada teman-teman, pada mereka yang membesuk kami itu. Nah, ini salah satu yang saya kira menjadi contoh bagaimana kita bisa berbela rasa
bagaimana teman-teman saudara-saudara itu bisa berbela rasa kepada kami pada saat kami sakit. Dan iya, kami berterima kasih kepada semua yang telah membesuk kami pada saat itu, atau yang tidak sempat membesuk tapi mendoakan kami pada saat itu. Terima kasih banyak. Itu sharing dari saya. Ya, saya harap suatu saat nanti kita bisa pakai Zoom meeting, sehingga nanti kami bisa mendengar sharing dari banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi dengan membangun niat. Nah, membangun niat ini secara pribadi masing-masing, mari merenungkan, merumuskan hal-hal yang akan diterapkan dalam kaitannya dengan tema pertemuan ini. Karena tema pertemuan ini adalah berbela rasa kepada sesama, maka tentunya apa yang bisa kita lakukan untuk sesama. Seperti tadi pada perenungan, saya memberikan contoh-contoh, misalnya menyediakan rumah untuk pertemuan lingkungan, maka saya kira bisa juga mereka yang selama ini sudah menyediakan rumah untuk pertemuan lingkungan, membangun niat untuk terus menyediakan rumah mereka untuk tempat pertemuan lingkungan. Yang saya tahu, tentunya di Bonifasius dan di Yohanes Paulus II, karena saya sering ikut pertemuan lingkungan di sini, ada Pak Mardiono yang sering sekali rumahnya ketempatan. Setiap hari Sabtu saya ingat Pak Mardi. Terima kasih pada Pak Mardi, Bu Mardi, anak-anak mereka, menantu dan cucu mereka. Juga ada Pak Alex yang rumahnya juga sering dijadikan tempat pertemuan lingkungan. Terima kasih kepada Pak Alex, kepada istri, kepada anak. Juga Liana juga begitu, rumahnya sering ketempatan. Terima kasih kepada Liana. Nah, di Bonifasius ada juga seperti, saya kira saya tahu lebih banyak karena saya di lingkungan Bonifasius. Ada Pak Paulus, ada Pak Matius, pernah juga Ibu Cencen, kemudian ada rumah Bu Christine, Bu Diono, lalu ada pernah juga di rumah Peti, di rumah Pak Henry Siska, kemudian juga pernah di rumah Kasnawi, dan lain-lain ya. Lalu juga ada di lingkungan Yakobus, saya ingat saya pernah ikut pertemuan di sana, di rumah Pak Supito, Ibu Lucia, di rumah Pak Thomas, Ibu Siani. Yang lain-lain saya belum pernah ikut, jadi saya belum tahu, tapi pasti ada tempat-tempat lain. Di lingkungan Petrus ada rumah Pak Data, ada keluarga Pak Irwan, Ibu Sari, keluarga Pak Munte dan Ibu Vincentia, keluarga Pak Teddy dan Ibu Lastri, keluarga Pak Bun dan Bu Wawa. Yang lain-lain juga saya kira ada, tapi saya belum pernah ikut di sana, jadi saya tidak bisa menyebutkan. Mungkin itu bisa kita jadikan membangun niat kita masing-masing. Ada juga yang lain mungkin yang suka membesuk teman-teman di rumah sakit. Mari kita teruskan apa yang telah kita mulai dan bisa kita teruskan selanjutnya dalam hidup kita ini. Saya kira masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Silahkan masing-masing mengingat kembali apa yang ingin diteruskan dilakukan, kebaikan-kebaikan atau malah ada tambahan sesuatu yang akan dilakukan. Terima kasih. Dan sekarang kita akan mendoakan doa umat. Silahkan Bapak Ibu adik-adik OMK di rumah berdoa di rumah masing-masing, dan kemudian kita satukan doa itu dengan doa Bapa kami. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami bisa mengikuti pendalaman kitab suci yang ketiga. Utuslah Roh Kudus agar kami semakin berbela rasa kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami.
ya Tuhan. Silahkan Bapak Ibu, adik-adik OMK di rumah berdoa masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa yang kita panjatkan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, akhirnya kita sampai pada akhir pendalaman kitab suci yang ketiga. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal sampai akhir pertemuan ini. Banyak hal yang kami bicarakan dan sharingkan bersama setelah merenungkan sabda-Mu dalam Injil Markus ini. Berilah kami kemampuan agar dapat berlaku solider terhadap sesama kami, terutama bagi orang yang sakit dan berkebutuhan khusus. Dengan dasar solidaritas sebagai langkah awal, kami percaya akan menuju kepada tindakan berlaku adil. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, pendalaman kitab suci yang ketiga telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita melanjutkan hidup kita dengan menjadi saksi Kristus. Amin. Selanjutnya mari kita nyanyikan lagu penutup bersama-sama.